manajemen humas. Salah satu fungsi manajemen adalah hubungan masyarakat. Suatu istilah yang biasa disingkat dengan akronim HUMAS. Padanan dari istilah public relation yang sering disingkat dengan PR. HUMAS bukan suatu ilmu eksakta, tetapi juga bukan hanya seni. Berbicara masalah humas, seringkali pikiran kita akan tertuju pada hal yang berhubungan dengan komunikasi, konvensi, pers informasi. Secara gampang dimaknai sebagai penyampaian segala informasi. Seperti yang dikutip Anggoro, istilah humas diartikan sebagai segenap kegiatan dan teknik yang digunakan oleh organisasi atau individu untuk menciptakan atau memelihara suatu sikap dan tanggapan yang baik dari pihak luar terhadap keberadaan dan sepak terjaganya. Dengan demikian, dalam pengertian luas, humas dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha yang berencana yang menyangkut itikat baik, rasa simpati, saling mengerti untuk memperoleh pengakuan, penerimaan, dan dukungan masyarakat melalui komunikasi dan sarana lain, media massa untuk mencapai kemanfaatan dan kesepakatan bersama. Peran manajemen humas dalam pengembangan LPI. Bila dirunut, maka tugas pokok manajemen humas dalam pengembangan sekolah antara lain: 1. Memberikan informasi dan menyampaikan ide atau gagasan kepada masyarakat atau pihak-pihak lain yang membutuhkannya. 2. Membantu pemimpin yang karena tugas-tugasnya tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang memerlukannya. 3. Membantu pemimpin mempersiapkan bahan-bahan tentang permasalahan dan informasi yang akan disampaikan atau yang menarik perhatian masyarakat pada saat tertentu. 4. Melaporkan tentang pikiran-pikiran yang berkembang dalam masyarakat tentang masalah pendidikan. 5. Membantu kepala sekolah bagaimana usaha untuk memperoleh bantuan dan kerjasama. 6. Menyusun rencana bagaimana cara memperoleh bantuan untuk kemajuan pelaksanaan pendidikan. Secara umum, peran humas dalam pengembangan LPI. Menurut hasil kajian Mulyono 16 dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, LPI adalah bagian integral dari masyarakat muslim. Ia bukan lembaga yang terpisah dari masyarakat. Yang kedua, keberadaan, pertumbuhan, perkembangan, dan eksistensi LPI bergantung pada masyarakat, khususnya komunitas masyarakat muslim sekitarnya. Yang ketiga, LPI adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan, khususnya yang berciri khas Islam. Yang keempat, perkembangan dan kemajuan LPI saling berkorelasi dengan perkembangan masyarakat muslim sekitarnya, ibarat telur dengan ayam, di mana ayam yang baik akan menghasilkan telur yang baik, dan sebaliknya telur yang baik akan menetaskan ayam yang baik. Saya akan melanjutkan materi tentang kelompok kami, yaitu kelompok 4, yaitu selanjutnya adalah teknik manajemen humas dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam. Ada beberapa teknik yang harus diterapkan dalam pengembangan lembaga pendidikan. Secara garis besar dibagi beberapa teknik yang dapat disimpulkan itu ada 4, yaitu 1. Teknik tertulis, 2. Teknik lisan, yang ketiga teknik peragakan, dan yang keempat teknik elektronik. Adapun teknik tertulis yaitu di mana kita menggunakan alat dengan secara tertulis, baik menggunakan pensil maupun pulpen maupun dan yang lainnya. Adapun teknik lisan yaitu digunakan melalui ucapan, di mana kita head to head antara lembaga ataupun secara personal. Kemudian ada teknik peragakan, di mana kita memeragakan apa yang kita inginkan. Contoh dengan kita cara mempresentasi di depan.
secara otomatis kita melengkapkan dengan sebuah gerakan-gerakan. Kemudian ada yang keempat yaitu teknik elektronik, di mana kita menggunakan alat-alat elektronik agar membantu kita dalam menyampaikan sesuatu ataupun dalam melakukan sesuatu. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu adalah belajar dari sejarah, pertumbuhan, dan perkembangan lembaga pendidikan Islam, khususnya di Indonesia. Maka hubungan LPI atau lembaga pendidikan Islam dengan komunitas masyarakat muslim itu ibarat dua mata uang yang saling beriringan satu sama lain, di mana kita saling membutuhkan, mutualisme. Lembaga pendidikan Islam tumbuh dan berkembang atas prakara dan swadaya masyarakat. Sebaliknya juga, kemajuan yang dicapai oleh lembaga pendidikan Islam juga mempengaruhi perkembangan masyarakat muslim. Hal ini menyadarkan kita betapa urgensinya manajemen humas pada pengembangan lembaga pendidikan Islam. Kemudian ada pengelola lembaga atau pengelola lembaga pendidikan Islam yang seringkali melakukan kegiatan humas hanya berpijak dengan kebiasaan dan tidak ada nilai filosofinya, visi maupun tujuan. Maka dari itu, untuk menjalankan itu kita perlu adanya rumusan perbaikan dan penyelenggaraan program, di mana program humas itu yang baru dalam rangka mendukung visi misi dan tujuan lembaga pendidikan Islam secara lebih operasional. Dan yang paling penting itu harus saling bekerjasama satu sama lain agar melengkapi dua hal tersebut. Oke, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.